Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Sistem Informasi 5 semester 5. Saya di sini menyelesaikan tugas dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data, yaitu menjelaskan tentang encoding. Oke, mari kita mulai. Encoding merupakan bagian dari komunikasi data. Maksudnya adalah proses penyandian atau proses mengubah sinyal awal ke bentuk yang lebih optimal untuk keperluan komunikasi data dan penyimpanan data. Kemudian ada yang namanya decoding. Decoding yaitu proses mengekstrak data yang telah di-encoding ke sinyal awal atau asalnya. Jadi encoding dan decoding itu sangat berbeda. Bisa dibilang dia kebalikannya. Selanjutnya, ada 4 teknik dalam pengkodean. Yang pertama, data digital menggunakan sinyal digital. Di sini tidak perlu ada perubahan, namun hanya saja pengiriman secara langsung kode to kode. Yang kedua, data digital menggunakan sinyal analog. Nah, ini butuh namanya modem. Yang ketiga, data analog menggunakan sinyal analog. Dan yang terakhir, ada data analog menggunakan sinyal analog. Di sini datanya berupa suara ya, jadi sinyalnya juga menggunakan suara. Ya seperti itu. Jadi, pada teknik ke-1 dan ke-4 itu tidak ada perubahan yang secara signifikan. Tetapi pada teknik kedua dan ketiga itu membutuhkan yang namanya modem. Selanjutnya saya akan membahas sinyal digital. Jadi, bentuk dari sinyal digital seperti naik, turun, dan bentuknya itu ada yang jarang-jarang dan kecil. Tetapi bukan berarti sinyalnya berbeda-beda ya. Namun itu hanya hitungan datanya saja, yaitu 0 dan 1. Yang berarti 0 itu turun dan 1 itu naik. Jadi, sinyal digital ini dirancang untuk data dan suara. Kemudian, informasinya discrete level, putus-putus, ya, atas bawah. Kemudian, kecepatannya tinggi karena biasanya pengiriman digital ini menggunakan kabel. Selanjutnya, overheadnya itu rendah. Overhead di sini tuh biaya. Biayanya itu termasuk rendah di sini. Nah, selanjutnya, setiap sinyal digital dapat dikonversi ke dalam analog. Contohnya adalah modem. Terakhir saya akan membahas tentang sinyal analog. Jadi, sinyal analog itu bentuknya seperti gelombang yang naik turun. Tetapi naik turunnya itu seperti melingkar atau seperti pegas yang sebenarnya ulir. Jadi, sinyal analog itu dirancang untuk suara. Tetapi bukan berarti tidak bisa mengirim data ya, namun kurang efektif saja. Kemudian, overheadnya itu tinggi, yaitu biayanya itu tinggi. Kemudian setiap sinyal analog bisa dikonversi ke sinyal digital. Yang terakhir adalah banyak terdapat noise yang rentan terhadap error, rentan terhadap kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.